video strategi membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Ih, aku jadi penasaran itu apa? Ya udah, ayo nonton bareng. Akulturasi adalah proses perpaduan dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi satu sama lain tanpa menghilangkan ciri khas budaya asalnya. Oh gitu ya, akulturasi itu. Aku mau nanya nih, kalau contoh dari akulturasi sendiri itu apa aja? Nah, salah satu contoh dari akulturasi adalah selamatan. Acara selamatan ini merupakan karya keagamaan yang memadukan tradisi lokal dan Islam. Acara selamatan ini itu semacam pesta yang melibatkan masyarakat untuk berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan. Acara selamatan itu biasanya terdiri dari pembacaan doa, membaca Al-Quran, selawatan, dan kemudian dipadukan dengan unsur adat yang dilambangkan dalam makanan. Pada umumnya, keanekaragaman makanan dan kelengkapan makanan itu digunakan untuk mengungkapkan keberuntungan bagi pembacaan doa. Ya, aku mau nanya dong. Biasanya tuh kan di masjid banyak pikiran yang unik-unik kan? Iya. Itu maksudnya apa sih? Oh itu, karena banyak masjid di Indonesia itu memiliki ukiran unik sebagai perpaduan arsitektur Islam dan budaya lokal, seperti motif pohon yang melambangkan kesuburan, lalu ada motif burung yang melambangkan kebebasan jiwa. Jadi di Indonesia ini ada loh masjid terkenal, yaitu ada Masjid Agung Demak yang terkenal dengan ornamen Jawanya. Lalu ada Masjid Menara Kudus yang terkenal dengan menggabungkan gaya Hindu-Buddha. Jadi ukiran itu tidak hanya mempercantik saja, tetapi ada makna dan ada simbol budayanya gitu. Kebetulan ada aja Liza. Kenapa Aiza? Aku mau tanya dong. Apa sih strategi dakwah yang digunakan Wali Songo pada zaman dahulu? Terus apakah ada tempat khusus yang digunakan pada saat berdakwah itu? Terdapat banyak sekali strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo pada zaman dahulu. Yang pertama, adanya pendekatan budaya. Jadi para wali songo itu menyebarkan agama Islam menggunakan seni seperti pertunjukan wayang, ludruk, tembang, dan juga gamelan. Yang kedua, adanya tempat pendidikan. Jadi para wali songo ini itu mendirikan sebuah pondok pesantren di mana dijadikan sebagai tempat pusat belajar para santri pada zaman dahulu. Terus yang ketiga, wali songo itu membangun sebuah masjid di mana dijadikan sebagai tempat beribadah dan juga dijadikan sebagai tempat dakwah wali songo kepada para santrinya. Adapun salah satu masjid yang dulu dibangun oleh wali songo yaitu Masjid Demak. Nat, aku mau nanya, kan biasanya di masjid-masjid itu ada kaligrafi ya? Nah, kaligrafi itu apa sih? Apa ada maksud tertentu di dalamnya? Kaligrafi Arab memiliki makna tersendiri di dalamnya, memiliki keindahan dan memiliki maknanya tersendiri. Sering menghiasi dinding ataupun langit-langit di masjid. Memiliki tidak hanya memiliki dari segi visual, tetapi juga makna spiritual yang mendalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss, aku boleh tanya nggak apa sih fungsi dan peran dari masjid itu? Terus apa saja kegiatan yang boleh dilakukan di dalam masjid? Jadi, fungsi dan peran masjid itu selain menjadi tempat ibadah, kita bisa baca Al-Quran, sebagai tempat pembagian zakat, bisa sebagai tempat kurban, terus sebagai pernikahan juga bisa, terus kita bisa melakukan kegiatan sosial seperti pendidikan dan dakwah. Seperti itu. Berarti masjid itu bisa ya dibuat kayak tempat pengajian atau apa gitu? Bisa banget. Terima kasih ya, Nis. Sama-sama. Adaptasi bangunan masjid terhadap iklim. Yang pertama adalah masjid daerah tropis seringkali dibangun dengan atap yang tinggi karena agar mengatur suhu udara di dalam masjid tetap hangat. Sedangkan masjid di daerah pantai seringkali dibangun dengan kaki yang tinggi karena
gerangan air saat pasang. Selanjutnya yaitu masjid di daerah yang dingin seringkali dibangun dengan dinding yang tebal karena mencegah udara dingin dari luar masuk ke dalam dan menjaga suhu di dalam masjid tetap hangat. Selanjutnya yaitu adaptasi arsitektur terhadap budaya lokal. Contohnya adalah atap masjid, yaitu atap masjid di Jawa seringkali dibangun dengan atap tumpang dan sedangkan di Sumatera dibangun dengan atap limas. Selanjutnya yaitu terhadap kayu yang digunakan untuk membangun. Contohnya yaitu masjid di Jawa seringkali menggunakan kayu jati karena di Jawa sendiri ketersediaan kayu jati itu sangat melimpah. Jadi masjid Jawa itu contohnya seperti ini. Atapnya dibangun dengan atap limas dan menggunakan kayu jati. Nah, pengaruh budaya lokal tercermin dalam arsitektur masjid, khususnya itu pada atap masjid, tiang, dan ornamen masjid. Yang pertama itu pada atap masjid seringkali menggunakan tumpang kalau di Jawa, dan untuk di daerah-daerah lain itu menyesuaikan dengan budayanya. Nah, yang kedua itu pada tiang masjid. Kalau di Jawa sendiri itu menggunakan kayu jati karena berdasarkan ketersediaan di daerah tersebut. Nah, yang ketiga itu pada ornamen pada masjid. Ornamen pada masjid biasanya menggunakan motif-motif yang berasal dari daerah-daerah tersebut seperti flora, fauna, dan lain-lain sebagainya. Aku mau tanya, kenapa sih kan kalau di zaman dahulu masih dipakai sebagai tempat beribadah? Kenapa kalau zaman sekarang masih dipakai sebagai tempat destinasi wisata religi? Karena di zaman sekarang masjid digunakan sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, melainkan juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial dan bermasyarakat. Salah satunya adalah menjadi tujuan wisata religi. Mengapa Masjid Berukir lebih menarik? Apa yang membuat Masjid Berukir berbeda dengan destinasi wisata religi lainnya? Masjid Berukir memiliki daya tarik tersendiri karena keindahan ukirannya yang penuh makna. Tidak sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebuah karya seni yang istimewa. Ukiran-ukiran ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga pengunjung dapat merasakan hubungan yang lebih dalam dengan tradisi setempat. Perpaduan antara seni dan nilai religius menciptakan suasana yang damai dan menginspirasi. Berbeda dari masjid lain yang umumnya mengutamakan desain yang sederhana. Sebagai destinasi wisata religi, keunikan Masjid Berukir terletak pada detail visualnya yang kompleks dan estetik. Menurut kamu, apa peran generasi muda dalam melestarikan Masjid Berukir? Peran kita sebagai generasi muda yaitu dengan meningkatkan kesadaran budaya, mengikuti program edukasi, serta kita dapat mempromosikan keunikan Masjid Berukir melalui media sosial. Serta kita sebagai generasi muda dapat belajar sudut-sudut lokal, ikut menjaga kebersihan dan keperawatan masjid, serta kita dapat mendukung pariwisata dalam berkunjung ke Masjid Berukir. Dengan ini, kita bisa menjaga keindahan dan nilai budaya Masjid Berukir untuk generasi kita yang selanjutnya. Oh, ternyata banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari video tersebut. Iya nih, video ini tuh berguna banget buat anak bangsa sekarang. Dadah, terima kasih.